sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melatih keterampilan berbicara siswa di kelas rendah. Pertama-tama itu berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Untuk meningkatkan keterampilan siswa, kita sebagai guru harus yang pertama itu kita harus menggunakan kata-kata yang banyak. Contohnya tidak langsung gitu. Dan yang kedua itu kita juga harus menggunakan atau mengubah kata-kata asing agar siswa lebih mengerti apa yang kita ucapkan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata umum agar siswa lebih mengerti karena dia sering mendengar kata-kata itu. Dan yang keempat yaitu kita harus menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang sopan. Menjelaskan bahasa sopan kepada sesama teman dan kepada yang lebih tua. Dan yang kelima yaitu kita harus menggerakkan gerak tubuh dan seperti atau mimik untuk meyakinkan siswa. Di dalam pembelajaran kita harus menyusun strategi yang bisa kita buat strateginya itu seperti permainan simulasi. Di dalam permainan simulasi ini guru mengilustrasikan sebuah peristiwa-peristiwa dan atau menggambarkan baik sistem sosial maupun sistem fisik yang diabstraksi dari realitas dan disederhanakan. Contohnya dengan bermain peran dan berusaha menghayati sebuah peristiwa. Dan yang kedua yaitu mendongeng. Di sini bisa meningkatkan kemampuan berbicara siswa dengan dongeng. Dapat didahului dengan mempraktikkan terlebih dahulu oleh guru. Guru menceritakan sebuah dongeng dan membuat prakteknya. Dan setelah itu guru menugaskan siswa untuk membuat ringkasannya sendiri, menulis ringkasan sendiri tentang dongeng dan menceritakannya ke depan kelas. Dan yang ketiga yaitu bermain peran. Bermain peran adalah merupakan salah satu bentuk aktivitas drama yang di dalamnya terdapat aktivitas berbicara. Kita bisa mengajak siswa untuk memainkan tokoh dalam sebuah cerita dengan karakter tertentu dan membimbing siswa untuk mendalami karakter yang didapatkannya. Di sini yaitu kita bisa membuat sebuah kelompok dan menyuruh murid-murid siswa-siswa untuk bermain peran. Di sana mereka akan mengambil setiap peran. Contohnya seperti putri dan raja. Mereka akan bermain peran dan menghayati apa yang mereka mainkan. Dan yang keempat itu cerita berantai. Cerita berantai ini adalah salah satu teknik dalam mengajar berbicara yang diceritakan suatu cerita pada siswa pertama, dan siswa pertama akan menceritakannya kepada siswa yang kedua, dan siswa kedua menceritakannya kepada siswa ketiga, dan seterusnya. Di sini guru menyusun sebuah cerita yang dituliskan dalam sebuah kertas, dan yang kedua itu cerita itu kemudian dibaca dan dihafal oleh siswa. Siswa pertama menceritakan tersebut kepada siswa kedua, dan siswa kedua menceritakannya kepada siswa yang ketiga. Setelah itu yang terakhir yaitu guru menulis rekaman apa yang didengarnya di siswa ketiga. Setelah itu hasil rekaman perbandingan dengan teks yang diceritakan, maksudnya teks asli yang diceritakan. Dan yang kelima itu media gambar. Di dalam media gambar ini siswa dapat menginterpretasikan isi cerita sesuai dengan imajinasinya. Yang akhirnya siswa dapat mengungkapkan hasil pengamatannya dengan bahasa yang utuh, yang runtut sehingga bermakna. Dan yang keenam yaitu menyajikan informasi. Untuk menyajikan informasi ini adalah untuk meningkatkan agar anak-anak menggunakan cara-cara yang efektif dalam menyajikan laporan dengan berpidato. Kegiatan ini mendorong anak-anak mengembangkan rasa percaya diri dalam berbicara dengan orang lain. Di
sini siswa bisa belajar menyusun dan menyajikan suatu pembicaraan. Contohnya yang pertama yaitu mereka merancang pidato. Setelah itu mereka menyusun pidatonya. Setelah mereka siap menyusun pidato, mereka akan mempraktikkannya di depan kelas, di depan teman-temannya dan di depan gurunya. Dan yang kedua, bercerita atau membaca puisi. Mereka bisa mengekspresikan karya sastra, mereka juga bisa merasakan keindahan karya sastra lewat ritme, rima, dan suasana batin yang diungkapkannya. Siswa juga memperoleh kesenangan dalam menceritakan atau membacakan sebuah puisi. Di sini siswa dilatih untuk membacakan sebuah puisi, melatih mental mereka untuk berpuisi, dan menyadarkan mereka bagaimana betapa indahnya sebuah karya sastra. Baiklah, inilah yang bisa saya jelaskan di sini. Jika ada salah kata atau kurang paham, mohon maaf. Sekian, terima kasih.